Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini. Selawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Buya Yahdi. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan selalu diberi kesehatan. Dan yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Islam Samiak, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sempat hadir pada malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengar sejenak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Haikal. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dilancarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya syahidin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah Ta'ala fi surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Sadaqallah. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama kita, buya-buya, guru-guru, mursyid, kemudian seluruh bapak dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Islam Sami' Lasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengaji sebuah undangan yang berbeda, yaitu ceramah sekaligus zikir dan muhasabah. Baik, kita mulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari Jumat petang di mana Rasulullah SAW sedang berada di padang Arafah. Waktu itu beliau sedang duduk di atas onta beliau yang berwarna putih. Maka datanglah malaikat Jibril, kemudian menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesudah berbincang dengan malaikat Jibril di atas onta beliau berwarna putih di hadapan 120.000 sahabat beliau. Apa kata beliau ketika melaksanakan haji wada, haji perpisahan dalam hidup beliau? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bahwasanya telah datang kepada aku malaikat Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah kali terakhir aku menyampaikan wahyu kepada engkau, dan sesudah ini aku tidak akan datang lagi menyampaikan wahyu kepada engkau. Maka malaikat Jibril pun membacakan surat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kamu sekalian,
dinakum, agama kami. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam, dan aku rela Islam itu menjadi agama bagi kamu. Ya ayuhan nas, baligh anni walau ayat, sampaikanlah apa-apa yang datang dari aku walaupun satu ayat. Beri kabar dan beritahulah orang yang tidak hadir di tempat ini. Artinya sampaikan agama keluar pertama. Artinya dakwahkan agama sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia, ke ujung-ujung kampung, ke lereng-lereng bukit, ke atas puncak-puncak gunung, antar benua, antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, antar nagari, antar jorong, antar kampung. Jangan sampai tidak ada orang anak agama Islam di seluruh pelosok dunia, sebab aku adalah nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi sesudah aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendengar itu ayat terakhir bagi seorang sahabat yang arif dan bijaksana. Pandang jauh dilayakkan, pandang dekat ditukiakan. Rasul di bawah yang Rasul di bawah turun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Al-Bakir dalam kalam. Kalau itu adalah ayat yang terakhir, tentu kalau panik babat terakhir. Kok bajalah sampai di Bantai, kok balik tentulah sampai di pulau. Tidaklah boleh tentu Nabi SAW akan menyelesaikan tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan nampaknya yang baik bagi Abu Bakar adalah kalau sekiranya dalam waktu yang dekat Rasulullah SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak haji wada, semenjak hari terakhir, lapan dia dorong mulan ke Madinah. 2 bulan sesudah itu Abu Bakar tidak kedua-dua rumah Bapak. Bakurang bermurang durja, bayi bawati, bakuran ayam mato. Dek mangana kata-kata Nabi nan cakko Tuhan. Bahasu iku kecek malaikat Jibril ambo dak kadatang lagi sesudah iku ayat yang terakhir. Ya. Yang dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq nanti ino menemukan dan dibarekkan dalam perasaan beliau, kalau sakironyo iyolah Nabi awak cakko mengakhiri tugas beliau di muka bumi sebagai Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, penutup sekalian Nabi-Nabi. Itu nanda tanduk di Abu Bakar menghadapi. Sedangkan membayangkan saya tanduk di beliau cuma 2 bulan tak keluar. Lama sebelum perasaan itu. Bayi buati bawa raya matu selama 2 bulan sejak pulang dari haji wada. Aku pada suatu hari sampailah pada waktu salat subuh, di mana Bilal bin Rabah baru saja selesai mengumandangkan azan, dan sahabat-sahabat pada pagi itulah salat sunat setelah. Lah selesai salat sunat nanti ditunggu dan beliau tidak jauh tidur. Bilik Nabi Assalamualaikum, kabar Aisyah tuan Jomil Rapo selangkah 2 langkah jarak Jomil Nabi atau dinamakan Raudhah, tempat yang doa kita kalau melakukan ibadah suci, tempat yang mustajab. Maka berinisiatiflah Bilal bin Rabah mencari Nabi sesudah minta izin diizinkan masuk, dan ngeceklah Bilal ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kamilah sudah sadonya sholat sunat dan engkau tidak berkunjung di bombaan biasa. Apa kau sakit kecil? Dengan agak berat Nabi menjawab, ambo sakit. Lah berapa hari kau pada namo tadi.
Jadi kalau dapat kecil Nabi, tolonglah nasa pagi kini ko nan menjadi imam sholat, yaitu sahabat itu, kawan sajak kita, dan itu adalah pintu langsung, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku kedua bilang, disampaikanlah amanah yang mulia kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Bilal bin Rabah. Wahai Abu Bakar, Rasulullah balik di beliau jago dan sampai tidur. Maka beliau berpesan, wahai Abu Bakar, engkaulah nan pagi kau menggantikan beliau menjadi imam sholat subuh. Abu Bakar mencari sajadah kosong di buku, semakin dipandang sajadah kosong semakin tak tertanda yang betul. Seolah-olah Nabi tak ada. Masya Allah. Tidak tahu mencari sajadah kosong, akhirnya buat selah kapan lu ke bawah, dan pipi je baju lah rasanya yang betul. Rasul-rasul nak bayu ni kalau kecil Nabi kubur. Rasul-rasul nak ada Nabi di tengah-tengah kita lain. Para Nabi lihat sakit. Maka baliklah Bilal ke dalam bilik Nabi, ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq atina terlampau lunak Rasulullah. Jangan kau menggantikan engkau untuk sembahyang subuh. Majlis sajadah dan kosong sana yang matur tak tertahan menggigil tuang ibu tangga yang Rasulullah. Kalau itulah kecil Nabi, tolonglah jemput kawan orang lain apa-apa mau tagak. Dari lalu duduk di tempat, dibawalah Nabi dengan penuh hati-hati ke tempat pengimaman besok. Dengan sisa-sisa tenaga itulah Nabi pagi itu bau sawolah untuk menjadi imam sembahyang subuh. Lah sudah sholat, sudah lama zikir, sudah lama doa, maka digapailah mimbar Nabi dan duduklah beliau di anak janjang nomor 2 Bapak Ibu Allah selama nomor 2 kini. Maka mencarilah Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau dan sembahyang subuh pagi itu. Dipandang satu demi satu. Jadi mukau sekali di pertemuan adalah pintu beliau sendiri Abu Bakar As-Siddiq hendak tahu jadi imam joko. Di samping itu adalah menantu beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Di sebelah kiri adalah Umar ibn Khattab, panglima perang Nabi. Di sebelah situ adalah Utsman ibn Affan. Sebelah kamari Zaid bin Haritsah. Sebelah kamari Abu Hurairah. Sampai dicari satu persatu saf yang terakhir. Maka Nabi SAW pun mulai pagi itu berbicara. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah benar. Kalau bajaran lah sampai di batin balai lah sampai ke pulau, kalau lah panik babat pasti tangkap. Maka oleh karena itu wahai sahabat-sahabatku sekalian, ambo sebagai manusia biasa kecil. Ko iyolah di ko malam tak dapat itulah muju tak dapat di lain. Tibo janjian bagi hamba barangkit sekarang ko kini. Maka meminta kepada hadirin yang berhadir, seandainya ada utang ameh dan membuka, utang pipi dan berbilang, utang kain dan mencari, elok balap-balap kita kini kecil Nabi dan masuk pau buat esok dan atau kecil Nabi ada kau di antara kalian selama kita bergaul, selama kita berjuang, selama kita berdakwah, selama kita beribadah,
selama kita bersahabat. Ko adolah parangai ambo akhlak ambo ko tasintua kanya tano katul. Ko rasa kiri tidak mungkin dimaafkan, ambo pun bersedia untuk dibalihkan kini. Ko ada rasa tak yang di talimu, tak kalang-kalang di mata, terasa di dalam hati, ancak dari kini disampaikan. Ambo siap untuk dikisah. Oleh makmum, mana ngangkat kau nasa patah tu pada tanok satu sahabat menjadi buku Nabi. Nabi aku malu khatab Nabi buku mana kuah panjang namanya maktu tata Nabi itu. Beliau dulu dengan pedang terhunus ke mantak Nabi, ke membunuh Nabi. Dengan sombongnya beliau menampak dia yang sedang mengaji. Tapi dek sabarnya Nabi, ketika adik ini tanpa sedang baca Al-Quran, Nabi ada di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Di masa itulah takkan jadi ba'a Nabi mangkit tangan ke langit, mengatakan kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuknya Umar ibn Khattab atau Abu Jahl bin Hisham. Di saat nama Umar bin Khattab dibaca, malaikat pun aminkan di langit, maka luluh lantaklah hati nang sakai batu cakap, nang sudah menampak dia cakap. Boleh aku lihat apa yang kau baca? Engkau masih kotor wahai Umar. Mandi dulu, maka boleh mencari apa yang kami baca. Masya Allah. Taruh sekawal kau mandi bila baru boleh membaca. Dicarilah lembaran yang dibaca oleh adik kandung beliau, lalu bertanya di mana Rasulullah pada waktu itu. Ditujukanlah di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Ketika pintu dibuka, sahabatlah menanti di padang terhunus kecil Nabi. Sarungkan pedang kalian, Umar datang dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu berhadapan Umar dengan Rasulullah SAW dalam keadaan pedang tersarung, beliau mencium tangan Nabi, lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batangisan sahabat-sahabat dan anak Umar membaca syahadat. Dicari sebelah kamari Abu Bakar As-Siddiq. Terbayang di Nabi ba'a Abu Bakar As-Siddiq ketika itu digosor, mengganja lubang ular yang kaki beliau sampai kaki beliau dan jadi ular sudah ada. Tiap ayam atau Abu Bakar manahan sakit tiba di pipi Nabi. Tersintak Nabi sedang lalu. Takutkah engkau wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Balik tiap ayam atau kaki yang mau saja cakap manahan sakit. Di dalam lubang itu ada ular lumpur mengalasiakan tempat itu. Maka disapulah oleh Nabi dengan sekali tiupan, bisunglah cakap hilang. Wahai Abu Bakar, andai kan orang kapi itu menjanuh karena lubang, jadi ujung tujuan bawa kecil. Nampaklah di yang gua cakap lautannya sangat luas dan ada sampan lengkap depan layar sekali. Andai kan dia mengajar, kita pelari. Dan saya takut wahai Abu Bakar. Banyak tabayang Nabi minta beliau di saat Amul Husni, tahun duka cita, di boykot ekonomi membalik balik tak boleh kualitas baru tahan salah nak punya balik kawak lo. Ada makan Nabi galuk dari bukit selama 3 tahun daun-daun kayu itu pun kalau lain ditabangkan angin. Sebab darah keluar Fatimah menusu dari ibunya Khadijah binti Khuwailid. Di dalam keadaan sahabat Nabi SAW di pangkuan Khadijah, dicari suami serang takaluk lama, di ayat atau Khadijah, tasintak Nabi SAW, akecek Nabi wahai Khadijah, balik menangis engkau, manasa lelaki itu kan boleh kambing mana yatim tak baratu, manasa pitih abid tandai dan ado dan kebertambahan berkurang dan lain. Sehingga ketika Khadijah meninggal, indah ada kainan layak untuk dijadikan kain penutup badan sebagai kain kafan. Indah itu dan bertangihkan daun kecil Khadijah. Nana bertangihkan dicari kabar bangunan tua dan layak. Lajale hambo ni 15 tahun tua daripada kau. Kau ambo dah barangkit sedangkan agama dan selesai alat tu nak ada dikorbankan
galilah kubuah boko amu tulang lamu itu dipakai untuk kejabatan bayi ya Rasulullah, amu ikhlas ya Rasulullah. Dan dono sila kara lupa. Aku katanya kami ni wali. Amu bila digali bang lahat beliau biar tulang tu. Ku kerja kejabatan bagai tapi menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Khadijah, meninggal paman Nabi kecekan Amr Kursi tahun yang teramat berduka cita. Datang tampil ke gelanggang Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, walaupun anakku Aisyah belum layak untuk menjadikan seorang istri pengganti Khadijah binti Khuwailid, tapi kuserahkan anakku kepada engkau sebagai pengganti Khadijah, dan seluruh harta bendaku sudah kukorbankan kepada engkau. Andaikan ada jarum patah di rumah ya Rasulullah, itu pun akan kuberikan juga kepada engkau. Aikonya dia dapat Nabi orang begini. Jadi ada Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Allah menantu beliau sedenaan suami kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi Allah Zaid bin Harithah, sekretaris Nabi yang mengawani Nabi pergi berdakwah ke Taif. Di kota itu Nabi beranggapan daerah hijau ranau Taif bak negeri lasi kini kuat hijau ranca ayah jani harapan Nabi pai pada awal ke situ. Mudah-mudahan orang Taif saranca orang kampung tu penerimaan beliau kepada dakwah Nabi nyatonya tak di awal negeri. Lalu semua pintu gerbang kota Taif bahamburan batu besar 50 batu beranggadah maipuk banyak. Bau saulah Zaid manahan melindungi Nabi coba dan beliau. Ba'alah umpama pepatah mengecekkan Pak Bo mancik siku panggado seratus. Sehingga tak bisa Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah SAW. Maka kapal Nabi pun berdarah. Maka demi cinta Zaid bin Harithah kepada Rasulullah SAW ditampuan darah Pak Bu, diminum darah Nabi itu. Kecil Nabi wahai Zaid, barang siapa yang mengalir darah Nabi di dalam badannya, haram tubuhnya disepuh oleh api neraka. Alangkah jadi Zaid kecil ini. Suruh Nabi ke belakang. Tersandarlah dia di bawah pohon kurma milik orang kafir namanya Adas. Seketika itu datanglah mereka Jibril, ya Rasulullah. Malaikat penjaga gunung sudah mengatakan menunggu perintah daripada Jibril kepala sekalian malaikat. Kalau engkau katakan dia untuk benturkan bukit-bukit Taif ini supaya mereka hancur sehancur-hancurnya. Apa namanya malaikat Jibril? Kalau engkau iyakanlah dengan tenang dalam keadaan kapal benar, Nabi SAW pun menjawab, Jibril, kalaupun kini mereka nak menerima ambo, mudah-mudahan anak cucu mereka bisa menerima ambo. Suruh mereka tidak jadi membalikkan bukit juga. Lalu kemudian Nabi pun bersandar di batang kota, menadah tangan beliau kepada Allah dengan hibah hati yang tak terberikan ibu. Jangkit tangan tinggi-tinggi. Malaikat dan Zaid sama jadi Nabi kita berdoa. Allahumma inni as'aluka dhafar ummati wa qilata hilati wa hawani ala nasi ya Allah anta rabbul mustaqim ila man takin ila alim ma'in yatajaham ila salatul qalbi wa tabat. Itulah kira-kira sebagai doa. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka mengadu kepada engkau dhafar quwwati, betapa dhaifnya kekuatanku, wa qilata hilati, dan betapa sedikitnya daya kemampuanku, wa hawani ala nas ya arhamar rahimin, betapa hinanya aku di hadapan manusia ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah mencipta aku, engkau yang mengatur kehidupanku, engkau juga memelihara akan diriku. Wa anta rabbul mustad'afin, dan juga engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah, orang-orang tertindas, orang-orang tidak
ada daya dan kemampuan. Imam At-Taqiy, kepada siapa kau hendak serahkan diriku ya Allah? Ila Ali ba'in yang tadahamu ya kepada musuh yang jauh yang akan menghancurkan aku. Sebagaimana telah mereka lakukan kepada aku. Ambillah sadid min qalbin malakut, atau kepada sahabat yang benar yang telah kau serahkan musuh-musuh aku. Doa yang panjang ditutup oleh Nabi SAW. La haula wala quwwata illa billah. Ambo dan memiliki daya upaya kecuali kekuatan engkau sama teman Tuhan mengharapkan. Pasukan kajau dah ada Nabi punya pasukan ketika itu. Laskar kajau dah ada Nabi lama membuat laskar tentara dan syahid di jalan Allah bagaimana. Dakwah sendiri nyuruh baru. Boleh tunjuk dari satu barang mau Nabi. Mana ada? Khalid bin Walid ketika itu masuk Islam masih di pihak orang kafir aja baru. Belum ada parang ketika itu, belum ada perlengkapan senjata, padang untuk dan segala macam. Kalau pun ada banalah, tidak salah diam juga. Nah, saya kecil lagi pulang Allah. Allah. Hari dah memang pertanggihan sulah jalan lambik-lambik pulang ke tanah kampung halaman ke Makkah Al-Mukarramah. Di sepanjang jalan dengan dikuatilah Nabi berjalan. Sampailah agak malam hari, duduklah Nabi dari bukit menjalan masuk kota Makkah. Disitulah beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Rupa-rupanya gobe depan pandangan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang fasih. Karena lidah Nabi sangat fasih, dia mau tahu di pedalaman Bani Sa'ad terlatih lidah beliau dalam lughah Arabiah yang fasih dengan tajwid yang betul. Beliau membaca ayat Al-Quran yang sudah diturunkan kepada beliau. Mandangan Nabi membaca Al-Quran demi Allah, 7 kepala jin yang ada di gunung pun langsung takjub mendengarkan Nabi membaca Al-Quranul Karim. Umpamulah contoh tidak keseruman benar. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal ardu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mendengar Nabi membaca Al-Quran Pak Bu, 7 kepala jin langsung mengucap syahadat di hadapan beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat 7 kepala jin berguncang jantung hati mendengar bacaan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada surah Al-Jin di dalam Al-Quran nanti ke juz. Pulang balik. Akhirnya zat balai sahri buku Nabi salam alaihi ini tidak kau tak boleh. Kau duduk di buku. Maka satu demi satu sampai ke belakang dicari dipandang oleh Nabi. Sahabat-sahabatku sekalian, kau ada tasintua kanaya kalau keturun salamu kita bawa, salamu kita bagamu, salamu kita sembahyang mengaji dan berdakwah berjuang bersama-sama. Tolong sampaikan kini. Tak kalah dimaksud rasul di hati. Kau adalah rasul itu tolong sampaikan. Dalam keadaan sahabat tertuduh malu. Bukan kami yang kami minta maaf, bukan engkau yang meminta maaf ke kami ya Rasulullah, tapi kami yang sangat patut meminta maaf kepada engkau
Apa itulah rata-rata perasaan sahabat dan hadir di pagi itu. Tiba-tiba dalam keadaan kapal dan tunda air mata membasahi pipi dan baju, tagaklah salah seorang anak muda di sektor akhir, saya ya Rasulullah. Namaku adalah Akasa. Spontan salah sahabat mencari ke belakang siapa orang yang suka. Maju kau ke muka kecil. Ansuan-ansuan itu. Langkah demi selangkah, sasak demi sasak, akhirnya berhadap-hadapan dengan junjungan yang mulia Rasulullah SAW yang sedang duduk di mimbar. Dia nak janjangkan, wahai Akasah kecil, laiku tak ambil nama muka, tak kaya nama jadi, tak pilih nama bilangan, tak bayar nama, tidak ya Rasulullah. Tapi aku pernah kau sakiti ya Rasulullah. Di mana kau pernah kau sakiti kecil? Di perang Badar. Dengan apa kecil? Dengan tongkat. Bilal kecil. Tolong tepuk ke Abu Bakar Fatimah. Dek titah dari yang mulia. Nah sebenarnya hati saya baik, kaki tidak terlalu angkat. Nabi itu dilacui. Kali kisah. Capai mana dulu tungkek cakap menyakiti Akasa asap itu dulu terdampuk kepada Nabi. Sedangkan jadi beliau sakit. Dengan baik hati, pergilah ke rumah Fatimah. Bertanya oleh Fatimah kepada Bilal, wahai Bilal, bukankah Rasulullah sedang sakit? Biasanya Rasul mengambil tongkat adalah untuk tongkat komando kalau panggilan perang. Adakah ayat Allah Subhanahu wa taala turun untuk memerintahkan perang? Tidak lagi. Lalu apa? Menurut pengakuan Akasa bahwa dengan tongkat ayah itu dia pernah disakiti Rasulullah dan Rasulullah minta untuk dibalaskan sekarang. Daripada nanti sudah meninggal di dunia menjadi perkara di akhirat. Nabi tidak mau. Menggigit tangan Fatimah, menangis beliau saja dijadinya. Jadi apa amukan dagang itu? Itu dah lebih kurang wahai Fatimah. Tapi di pemerintah Nabi tak pasung mau japu, konak budak tanduk dan kecil bilang. Dah sampai di masjid, dia akan tungkit cokokan Nabi dan dari tangan Nabi berpindah ke tangan Akasa. Mancelek tungkit berpindah tagak pak intu bila ucapkan. Nama dia kan anaknya Aisyah hendak layak jadi bini itu. Tagaknya. Wahai Akasa, anak gadisku belum layak untuk jadikan istri. Ku korbankan, ku berikan kepada Rasul ketika beliau sedang perasaannya hancur pada Amrul Usri, tahun yang teramat berduka cita, dan seluruh harta ku korbankan untuk agama. Maka hal ini wahai Akasa, aku bakal As-Siddiq sebagai pengganti. Tubuh yang mana yang pernah disakiti oleh Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul, wa khatamul anbiya, penutup segala nabi, Habibullah, beliau adalah kekasih Allah. Aku Abu Bakar menjadi tebusannya. Di waktu seluruh orang kafir menolak pernyataan beliau ketika beliau pulang dari langit melaksanakan Isra dan Mi'raj, aku pertama kali yang membenarkan beliau. Silakan. Tubuhmu yang mana yang pernah disakiti tongkat Rasulullah SAW? Bawa kembali tongkat. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, yang salah bukan engkau, yang salah adalah Muhammad bin Abdullah, manusia biasa, wahai Abu Bakar. Tanpa sodu dua maurid dan roh kesudahan kita. Nansakali kau tak diterima oleh Nabi penawaran Abu Bakar. Kau tidak diterima, kau anak gadis diterima sebagai pekerti Khadijah, tapi dari kau tak bisa. Siaran lutang itu namanya. Selalu tagak lah umat Ibn Khattab. Wahai Akasa, ingat baik-baik wahai Akasa. Kalau semua orang Islam di waktu hijrah dan kubra dari Makkah ke Madinah berangkat dari kapal tanah malam sembunyi-sembunyi, tahukah engkau bahwa umat Ibn Khattab pada siang hari berdiri di perbatasan kota Makkah mengatakan, hei
ke Madinah Al-Munawwarah. Saya tidak sembunyi-sembunyi hijrah. Barang lagi dan Bali. Apa yang dijual? Tak bujual itu tapi di tangan tu jual. Amburan tu. Tak duduk aku. Tak pasal duduk. Tagaklah Ali bin Abi Thalib. Wahai Akisah. Ambo anak sapa dengan dan ambo kini menantu Nabi. Ambo ahlul bait. Ambo lah menjadi tebusan dan ambo menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo sarako je. Ambo saja ketik masuk Islam. Kalaulah Nabi itu adalah budak ilmu, Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmu. Ambo itu gerbang ilmu pengetahuan. Tidak ada kejadian yang salah bukan adalah keadaan seorang tidak surah Allah dengan nanti terima oleh Nabi pengakuan dan penerimaan serta penggantian. Tiba-tiba dari seperti belakang lari dah orang anak ketik. Tibalah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Adalah permata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau anak daripada Fatimah Az-Zahra yang bernama Hasan dan Husain. Bayangkan sayangnya Nabi ke Hasan Husain. Sedang sujud Nabi salat bertonggok, cucu beliau dikuduk beliau, dipanjangkan beliau sujud beliau untuk menenangkan hati anak dan cucu beliau cakup supaya dan tangan dua sedang memain kudu-kudu. Wahai paman Akasa, kami berdua adalah permata hati Nabi kakek kami. Daripada paman menyakiti kakek kami, biarlah kami berdua menjadi tebusannya. Tiap-tiap mata Nabi menjilat cucu beliau tagapkan. Wahai permata hatiku kecil Nabi, duduklah engkau yang salah bukan engkau wahai Nabi, yang salah kakekmu nak. Malah duduk dalam dua tunggu sudutnya. Kini Akasa tarimo dengan suku hati bertungkik paci dan tungkik dan tangan Nabi pindah ke tangan Akasa. Maka tagaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Akasa, tubuhmu yang mana yang pernah aku sakiti di perang Badar? Tagaklah Nabi. Punggungku ya Rasulullah. Apa putar Nabi serapi 80 derajat menghadap ke kiblat, diadukkan punggung cekok kanan mulut. Senang Belanda minta tanah, dia sadarkan minta saitu, dia jantung minta hati. Akhirnya Akasa ya Rasulullah. Di waktu itu aku tidak berbaju ya Rasulullah. Kalau menggigit tangan nomor berkhatab kemahir dan latihan ke penuh asa. Tapi aku melihat Nabi dan di situ. Maka Nabi bukalah jubah beliau dan teramat sederhana, lusuh baju beliau. Tidak sancak baju wak lain. Satu demi satu buah dibuka dan diletakkan ke mimbar. Masya Allah, nampaklah tubuh beliau yang sangat putih barasi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kau bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari. Anta nurun fauqa nuri, kau cahaya dan segala cahaya. Harum semerbak tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah tanduk kenabian di punggung beliau. Begitu punggung Nabi nampak tanduk kenabian dengan jelas oleh Akasa, tungkek dicampakkan dan langsung Nabi dipagui. Sajadi-jadi dari pagui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis Akasa, bertahun-tahun aku merindukan tanda kenabian yang ada di punggung engkau ya Rasulullah. Hari ini aku orang yang berhasil mencium tanda kenabian yang ada di punggung engkau. Kubisikkan kepadamu ya Rasulullah, bagaimana dekatnya aku dengan engkau hari ini.
Doakan dia di akhirat dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini dekatnya aku dengan engkau. Sudah itu akasa pun suri dan juga menangis tanda kesyukuran dapat mencium tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Nabi itu harum, Pak. Dan ada tubuh Nabi pada musuh. Ada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sajak dalam rasa titik. Bulunan sahalai. Utak banak limpo hati jantung buah pinggang kulit jangit seluruhnya zahiran wa batinan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap titisan darah Nabi itu berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Nabi itu busuk badan harum harum. Akasah orang paling berhasil dan paling beruntung di pagi itu mencium punggung Nabi, memagui Nabi. Hendak merasukan bagaimana khataman nubuwah tanda kenabian ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian katakan, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau engkau tidak ada ahli surga, ini dia akasah ahli surga. Maka kemudian dikiklah baju tadi balian, maka dipapah dan dibawa Nabi ke dalam bilik beliau. Lalu dia balai-balai bantah cuma kalau salah dibawa orang dari simulga. Kalau salah ketabayang lewat kok lalu Nabi bajajak pepek di pipi beliau. Insau beliau kalau musim panen dilipik menjadi empik. Kalau musim hujan dilipik menjadi dua sakarit, lalu sakarit insau. Dak kamang-kamang aja tapi di dua awal nampak. Jauh rancak sampai dalam ini. Aku terbaringlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu detik-detik hari di mana beliau akan menghadap Zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah malaikat Israil. Wahai Israil, tahukah engkau hari ini tugasmu? Tahu ya Allah, mencabut nyawa kekasihmu. Wahai Israil, robahlah penampilan. Jangan penampilan seperti biasa yang menakutkan dan sangat busuk. Pergilah engkau ke surga. Mandilah dengan air telaga Al-Kautsar. Pakailah pakaian keindahan dan pakaian kebesaran ahli surga. Hiburlah dia kali terakhir dia bersama dengan anak dan istrinya. Hiburlah dia kali terakhir dia bersama dengan sahabat-sahabatnya. Hiburlah dia kepada Allah. Karena semenjak dalam kandungan dia sudah tidak mengenal wajah ayah kandungnya sendiri. Hiburlah dia kepada Allah. Karena umur 8 tahun beliau pergi ke Yastrib dan Madinah ini, pai menyambut kuburan orang gaib namanya bersama Maisarah dan ibunda Aminah. Baru semencari tanah ke kuburan gaib, baru berjalan beberapa waktu, tidak jauh daripada kuburan apa di desa Abwa ibunda Panyam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak bobe ibuati macam kuburan apa lantas sirah lo tanah jadi. Pulanglah Muhammad kecil umur 8 tahun. Jumpa pembantu Aminah Usara. Sebentar baca dia juga kalau kau sebentar baca dia ibu jo. Terima ibu lah kan. Hiburlah dia kata Allah. Karena sepulangnya dari Madinah mencarikan paritan isi uang tak asal tak kita balik tak pasal baru kami menjadi orang ansar. Hiburlah dia kata Allah. Semenjak kuperintahkan wahyu dakwah agama kepada beliau, belum pernah perutnya kenyang sekalipun dengan roti kasar, belum pernah bajunya sekalipun dengan tenunan orang Arab Badu yang kasar, belum pernah dia merasakan tempat tidur yang empuk sebagaimana kaisar-kaisar Heraklius Muqawqis yang ada di sekitar Jazirah Arab. Kadang-kadang kerja Allah 3 bulan purnama ada puanya Rasul. Hiburlah dia kerja Allah. Maka berhias dan berdandanlah malaikat Israel dengan sebaik-baik penampilan segagah-gagahnya
pakaian ini karena seharum semerbak punya alam dari gunung. Wahai Israel, datanglah engkau ke kamarnya sekarang. Kalau engkau diizinkan masuk, masuklah. Tapi kalau dia belum izinkan engkau masuk, jangan kau masuk karena dia sedang istirahat. Maka tabanglah malaikat Israel ke Madinah, langsung menuju Masjid Nabawi, langsung menekuk pintu kamar Nabi, menjawablah Fatimah di dalam. Maaf Tuan, ayah sedang tidur. Balik lagi kalian. Nggak pernah mau musuh itu. Datanglah balik. Diucapkan salam, menjawablah Nabi SAW di dalam. Wahai anakku Fatimah, bukakan pintu, tamu ayah sudah datang. Pintu dibuka, urang rancak gagah harum semerbak anak muda umur 25 tahun gagah dan anak kepala dengan pakaian tak ada contoh di dunia, dengan senyum malaikat Israel kepada Fatimah. Tapi serancak-rancak Allah malaikat mau kecil Fatimah, memaki Fatimah. Wahai ayah, siapa kamu yang seorang ini? Wahai ayah, berdiri seluruh pulau rumahku menerima kedatangannya. Wahai ayah, kemari-marilah nak kecil Nabi nak ayah itu aja dekat sia dan surat. Maka datanglah anak kandung ke hadapan ayah kandung, dibisikkan ke telinga beliau, kuat Ananda, iko malaikat mau nak angka mencabutnya wapak nak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat mau iyo nak bersabar kau anak, berpisah sementara kita di dunia dan insyaallah bertemu jamak di akhirat. Yo Khadijah makasih dan jumpa kami di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya. Dan tangan di detik lah tiba malaikat mau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ambil posisi sekali. Lampi ada berdoktor nak membadak tahu ulang sakit usus buntu. Nak membadak dan orang sakit perempuan. Ya Rasulullah, sudah siap engkau untuk saya Nabi? Ditanya sekali lagi, ya Rasulullah, sudah siap engkau? Tidaknya menjawab, ya Rasulullah, Allah pati sewa kadang kapal kabadaya menangis titia yang Nabi taisap-isap beliau menahan tadi dan ala kepalang tadi beliau sekali balik menangis kecil angkat Israel. Ibu nanti kepisah anak kamu tidak ibu nanti bisa di rumah tidak. Ibu nanti tulisan tak bagi kamu tak binti dan kecil tadi. Musajid Nabawi kau tanah anak yang tidak tanah ambo kamu menumpang lalu situ tak ada tanah dibagi lo kecil tadi. Selama 3 hari Nabi biasa menyimpan binti, itu pun kalau lain tak kali kau tak ada tak kali licin sapu nak binti. Hidupkan aku miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku dari akhirat bersama dengan orang miskin. Kamu nak binti kecil tadi. Tuhan aku tanya. Yang aku tangiskan kecil Nabi, bagaimana nasibku sepeninggal aku nanti? Apa kamu saji ulangan besok tak ulang? Apa kamu besok subuh tak ada orang yang subuh kamu saji panik setelah mengumandangkan azan as-salatu khairum minan naum, kamu sudah sepakat. Itu nama tangiskan kecil Nabi. Apa kondisi besok hilang madu? Tidak membahas mereka maka papai ke pasar bawa singki. Itu yang bertanikan kejadian. Apa umat akhir zaman kau bisa akan menjadi bahan bakar api neraka sebab tak ada nabi sesudah boleh kejadian. Kamu lebih terakhir sampai dunia kiamat tak ada nabi. Dengan balik dengan Masya Allah. Awak dipikir Nabi Pakku tidak arah tu, tidak keluarga, tidak keluar nak tu,
jaminan tu. Awak termasuk awak orang Lasina dan malam kini kuat. Lain kau tahu besok lagi subuh berjemaah kamu saja dah itu dan tagikan Nabi Pakmu. Kamu saja jangan. Tapi orang abang nak tahu dia pergi. Kuai beli berawak. Mereka mati kusah khatimah macam itu. Itu nak tahan dengan. Kok bangun-bangun masuk neraka dan terbanyak dan berdoman ambo. Sebab sampai kini kiamat tu umat ambo kita Nabi. Apa kau banyak neraka besok termasuk umat ambo dan banyak kok. Itu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kecek mana tak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yaitu diharamkan surga untuk nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu sebelum engkau dan seluruh umat yang beriman masuk surga semuanya, baru umat terdahulu berikut dengan nabi-nabi terdahulu boleh memasuki surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kesenangan kecemasan kami saudara. Bagi umat engkau yang beriman dengan Allah dan Rasulnya hari akhirat, jime sado no masuk surga dulu. Dan surang Allah itu tinggal di padang mahsyari. Agalu oleh umat Nabi Adam, Nabi pertama, juga anak bini beliau masuk ke surga. Baru umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan 100 ribu Nabi dan Rasul dari seluruh keluarga, anak istri dan pengikut beliau baru diizinkan masuk surga. Sesudah awak orang Lasina beriman kawan masuk surga lebih dulu. InsyaAllah. Kalau itulah kesayahnya kata Nabi, laksanakanlah tugas engkau wahai Ismail, wahai Ali, kesiko-sikolah di dua kecil. Engkau adalah ahlul bait, engkau adalah keluarga. Tolong dikokolah menjadi mayat. Yuk tangan engkau sendiri dan menuangkan diri kepada nambo wahai Ali. Saya yang Rasulullah. Dan tangan engkau yang memasangkan kafan kepada aku wahai Ali. Siap dan marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tanamkan kekuatan iman dan sangat kuat dari Allah dan keberanian awal untuk menyampaikan yang hak di hadapan penguasa yang solid, di hadapan kemungkaran di tengah masyarakat. Dan sasuruh awak selangkah awak kasuruh sejauh rambut ada geser sekali mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai mati awak gegam tagua awak gigi jeung rahmat. InsyaAllah itu mari kita jadikan majlis yang mulia ini menjadi taman surga. Apa taman surga adalah majlis zikir. Itu supaya mendapat itu syafaat dan barakah dari yang mulia. Saya bersalawat khatamul anbiya. Kita niatkan dan kita kirimkan umur Al-Quran 7 ayat yang berulang-ulang ibu Rasul Al-Quran dan 30 juz itu surat Al-Fatihah yang kita dibuka di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu dan Allah, kita niatkan dan kita kirimkan umur Al-Quran untuk ayah dan ibu kita tercipta, baik yang sehidup Nabi-Nabi yang akan dahulu. Ila hadhihi al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu dan Allah, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Satu kita niatkan bacaan tahlil kepada rohaniah guru-guru kita
buya-buya kita, ustaz dan ustazah kita nasalamu pernah tampil ke gelangan menunjuk aja kita dengan ilmu-ilmu agama dan telah berijazahkan apa yang ada di dalam mereka kepada Allah. Semoga setiap anak kita lawikan, sakapal kita gunakan, siang menduduki malam dari perkara ilmu kaji yang dipakai ini dan ketupak mati. Dituju kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang beriman kepada Allah dan di akhirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud ya qadir hajat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya mujib as-sa'il. Duduk bersimpuh kami malam ini di rumahmu yang mulia ini. Rukuk dan sujud kami dalam ibadah kami di hadapan Zat yang tidak tidur, di hadapan Zat yang tidak mengantuk, di hadapan Zat yang senantiasa meluruskan hamba-hamba ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, duduk bersimpuh kami di taman surga pada malam hari ini ya Allah, mengharapkan keampunan Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, besar sungguh harapan kami kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tilik dan pandanglah keberadaan kami dengan tilik pandangan muhibbah Engkau ya Allah, pandangan cinta dan kasih sayang Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau yang telah menjatuhkan pandangan cinta kasih-Mu kepada Habib, kepada Sayyidul Mursalin, kepada Khatamul Anbiya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, di atas pandangan cinta kasih itu kami berharap kepada-Mu, sudi kiranya Engkau ya Allah membukakan pintu maaf dan keampunan-Mu di atas kesalahan-kesalahan kami selaku hamba-Mu ya Allah. Apakah itu dosa besar kami ataupun dosa kecil kami ya Allah, ataupun dosa kami ingat ataupun dosa tak lupa, mohon kiranya Engkau ampun dan maafkan sahiran wa batinan ya Allah. Dan terlebih dari semuanya itu ya Allah, di saat terbujur kaku tak berdaya badan ini di atas pembaringan ya Allah, di saat mata tak mampu lagi melihat dan memandang dengan baik dan sempurna ya Allah, di ketika telinga tak mampu lagi untuk mendengar ya Allah, di saat tangan tak berdaya lagi untuk diayun dan kaki dilangkahkan, di saat bujur tiada daya, la haula wala quwata illa billah, di saat aku tak mempunyai daya dan kemampuan, kecil hanya mengharap dan menunggu kemampuan yang datang dari sisi Engkau ya Allah, di saat sakaratul maut, di saat menunggu malaikat Israil ya Allah, di saat 70.000 syaitan berbondong-bondong memalingkan hati kami agar tak berzikir kepada Engkau. Pada saat ketika semacam itu kami mohonkan kekuatan dan narisi Engkau ya Allah. Kuatkan qalbu kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan rohaniah kami ya Allah, dan wafatkan kami di dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah yang mujib as-sa'il. Pada malam yang bahagia dan mulia ini ya Allah, tertumpang doa tulis ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam ya Allah, untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Konon selamat ini alfa dan lupa kami mendoakan akan keduanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah yang mujib as-sa'il. Betapa selamat ini tajam dan kasar dari lidah kami di hadapan ibu kandung kami sendiri ya Allah. Betapa tak beradabnya kami kepada bapak-bapak kami ya Allah. Hari berubah menjadi minggu, berganti menjadi tahun, berbilang tahun ayah memikul beban tanggung jawab keluarga ya Allah. Hujan panas di sawah dan ladang kaki menjadi kepala jadi kaki ya Allah. Namun kadang-kadang kami tak menjaga adab dan sopan santun di hadapan mereka berdua ya Allah. Pada malam hari ini mohon dan minta kami kepada-Mu ya Rabb ya Allah ya Tuhan kami, jadikan ya Allah, jadikan ya Allah kami permata hati di hadapan ayah ibu kami ya Allah. Petang dan pagi, siang ataupun malam, tapi apalah daya, apalah hendak dikata ya Allah. Sebagian mereka telah berpulang ke sisi Engkau ya Allah. Sebagian mereka telah dibungkus kain kafan ya Allah. Sebagian mereka telah melipat tangan di dada ya Allah. Sebagian mereka dipandang kuburan hari ini ya Allah.
Belum sempat kami untuk mencium maaf tangan beliau untuk meminta ridho mereka berdua. Pulang kami dirantau hanya tanah kuburan kami saksikan, ya Allah. Maka pada malam hari ini kami mohonkan kepada Engkau, ya Allah, sekiranya Al-Fatihah dan bacaan tahlil kami ada pahala di sisi Engkau, semuanya kami hadiahkan untuk ayah ibu kami. Ya Allah, kerap sampaikan doa kami ke kubur-kubur ayah dan ibu kami, ya Allah. Mohon kiranya ya Allah, jadikan kuburan ayah ibu kami min riyadil jannah, ya Allah, taman-taman surga Engkau, ya Allah. Jangan Kau jadikan zaman ayah ibu kami yang neraka Engkau, ya Allah. Berbilang tahun ayah kesusahan ibu pun pertaruhkan nyawa untuk nyawa kami, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Betapa tidak petang Kamis malam Jumat sakit sekujur tubuh ibu di malam hari, menandakan detik-detik ibu tak melahirkan kami. Sudahlah 9 bulan payah ibu mengandung, sampailah ketika pukul 2 tengah malam, ya Allah, mempertaruhkan nyawa ibu untuk melahirkan nyawa kami ke muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tengah malam ketika itu menitah kesunyian, lahirlah kami dengan sehat walafiat dengan segala keuzurnya, ya Allah. Berminat air mata kesyukuran ibu, anak yang selama ini dalam kandungan dipelihara setapak demi setapak melangkah di pemakan sawah agar ibu tak terjatuh. Maknanya anak dalam kandungan dengan sampai cacat lahir ke muka bumi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ayah kami mengazankan di telinga kami, ayah kami mengiqamahkan di telinga kiri kami. Selepas itu ibu paku dalam dekapan cinta dan kasih sayang ibu. Ibu susukan kami, ya Allah. Bukan sehari, bukan 2 hari kami menyusu, melainkan 2 tahun lamanya kami menyusu dengan ibu kami. Inilah tulang-tulang darah dan daging kami hari ini, ya Allah. Maknanya 2 tahun ibu kurang tidur, ya Allah. Maknanya 2 tahun ibu kurang istirahat, ya Allah. Maknanya 2 tahun makan ibu tak sempurna, ya Allah. Demi cinta kasih ini kepada anaknya, kadang-kadang ditahannya kantuk, ditahannya lapar, ditahannya pada lelah sepulang di sawah, ya Allah. Kalau kami tidur tengah malam jadi nyamuk, kalau kami tidur dalam keadaan celana sudah kotor dengan najis kami, kalau kami sakit tengah malam, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Sayangi ibu kami, sayangi bapak kami, ya Allah. Sebagaimana bapak ibu yang menyayangi kami semenjak kami kecil, ya Allah. Bahkan semenjak kami dalam kandungan ibu kami, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terhadap anak yang Kau titipkan dari rahim kami, istri kami, jadikan anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang alim dan alimah, ya Allah. Anak-anak yang hafiz, anak-anak yang hafizah, ya Allah. Yang anak-anak nanti yang menuangkan air kepada kami, yang mana anak kandung kami memasakkan kafan kepada kami sebagaimana kami memandikan dan menggantikan pakaian mereka waktu kecil dahulu. Anak laki-laki yang menjadi imam sholat bagi jenazah kami, ya Allah. Anak laki-laki memasukkan kami ke dalam yang lahat sebagaimana kami dahulu memasukkan mereka ke dalam ainan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah, melalui majlis yang mulia pada malam hari ini, melalui taman surga pada malam hari ini, kami tanahkan tangan kepada-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah kami, ya Allah, penghapus air mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami penyambung kerja-kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami garda terdepan dalam menegakkan kalimah-Mu di atas kalimat-kalimat insan, ya Allah. Jadikanlah kami pemuda dan pemudi, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, ya Allah, yang akan menegakkan kalimah-Mu di atas kalimat-kalimat manusia sedunia ini, ya Allah. Jadikan kami mujahid dan mujahidah dakwah, ya Allah. Jadikan kami pemegang agama-Mu, panji-panji kebenaran di akhir zaman ini, ya Allah. Jadikan kami menegak sunnah-Mu ketika sunnah-Mu dihina-hina oleh hamba-hamba Engkau yang membenci akan sunnah Engkau, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang mujib as-sa'il, ikhwan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat seperjuangan kami yang mendakwahkan agama dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, dari provinsi kepada provinsi, dari benua kepada benua, dari antar negara kepada negara, melewati jalan darat, laut dan udara, yang meninggalkan anak dan istri di kampung halaman dalam keadaan berkekurangan, ya Allah.
Kadang-kadang lebih banyak kurang yang cukup ya Allah. Kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, bantu anak istri yang ditinggalkan ya Allah. Sekiranya makan minum mereka dalam kekurangan, cukupkan santan pangan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengeluarkan air dari telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdakwah ke 3 negara Babilonia, Mesir dan Palestina 13 tahun ya Allah. Betapa tapak kaki anak orang Islam hari menunggu ajaib dan pertolongan dari sisi Engkau ya Allah. Tak terhitung banyaknya anak-anak dan Engkau yang berkekurangan makan minum sama bahkan berhutang di sekolah, lampu diputus oleh PLN karena tak cukup biaya hidup mereka ya Allah. Kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, khazanah Engkau yang kaya raya, kekayaan Engkau melimpah ruah ya Allah. Tolonglah pejuang-pejuang agama-Mu dalam menegakkan kalimat-Mu di atas kalimat-kalimat insani yang menghapus air mata Nabi di akhir zaman ini ya Allah, yang menghibur hati Nabi ketika Nabi hendak meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin wa hadirat, itulah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala membukakan kaji kepada kita malam ini. Kok ada kironya kurang silap dan salah, kok kasih buahkannya dan juga turunan seluruh manusia, ampun dan maaf diturunkan lahir dan batin. Mudah-mudahan tak sekali kita bersobok bertemu kita di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik. Dan secara resmi penjaga kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.